Pemirsa, fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengungkap bukti program makan bergizi gratis atau MBG mengambil dana dari anggaran pendidikan. Dari total 769 triliun rupiah anggaran pendidikan dalam APBN, sebanyak 223,5 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG. Menyelenggarakan agenda secara unity. Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PDIP Esti Wijayanti menyampaikan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar 769 triliun rupiah merupakan anggaran mandatory spending 20% dari APBN sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar 1945. Dari total 769 triliun rupiah anggaran pendidikan di APBN, sebanyak 223,5 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG. Hal ini juga sekaligus membantah pernyataan sejumlah pejabat negara yang menyebut jika anggaran MBG yang tidak diambil dari anggaran pendidikan. Sebelumnya, polemik penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG mencuat setelah seorang guru honorer bernama Reza Sudrajat mengajukan uji materi Undang-Undang APBN 2026 ke MK. Ia menilai anggaran MBG ke dalam pos pendidikan membuat porsi anggaran pendidikan murni turun jauh dari mandat konstitusi 20%. Anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Ya, pemirsa, setelah menjadi sorotan publik, Kejaksaan akhirnya menghentikan kasus yang menjerat guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur. Muhammad Misbahul, seorang guru yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka disebabkan karena rangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa. Meski ada pelanggaran administratif, perbuatannya dinyatakan tidak tergolong tindak pidana tercela. Kerugian negara pun telah dikembalikan setelah sempat menjalani penahanan. Muhammad Misbahul akhirnya dibebaskan. Informasi lainnya, pemirsa, viral di media sosial, siswa mengeluh mendapatkan menu MBG pisang hijau mentah, keras, dan juga tidak bisa dikonsumsi. Inilah menu makan bergizi gratis yang diterima di kawasan Sukmajaya, Bungaran. Pisang yang masih hijau, keras, dan 1 buah jeruk. Menu ini dikeluhkan karena pisangnya tidak bisa dimakan. Pelaksana SPPG Sukmajaya 3 mengakui ada kelalaian dalam proses kontrol kualitas sehingga buah yang disalurkan belum siap disantap. Kepala SPPG Sukmajaya 3 dengan hal ini memohon maaf sedalam-dalamnya karena terkait dengan temuan hari ini ada menu pisang yang masih hijau, menu pisang yang masih keras, masih tidak layak konsumsi. Itu semua karena pure dari kesalahan kami, karena kami lalai dalam hal QC. Oleh karena itu, dengan ini kami minta maaf, mohon maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas nama SPPG Sukmajaya 3. Adapun terkait dengan menu pisang ini dikarenakan dari pihak supplier kami kemarin mengirimkan dalam bentuk pisang yang sudah terlalu matang, sudah benyek. Oleh sebab itu kami lakukan retur ulang dan kemudian retur ulang dalam bentuk pisang yang masih hijau dan dijanjikan dapat matang secepatnya.
Nah, kalau tadi di Tangerang dan Bandung, sekarang kita lihat bagaimana penukaran uang di Masjid Istiqlal Jakarta. Sudah ada rekan Naura Syafika di sana. Selamat pagi, Naura. Apakah antrean penukaran uang sudah mulai terlihat? Ya, selamat pagi Priska dan pemirsa. Pagi hari ini untuk penukaran uang di Masjid Istiqlal Jakarta ini sudah terlihat dari antrian yang tepat di belakang saya. Ini antrian dari para penukar uang yang sudah hadir tadi sekiranya dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diketahui memang setiap harinya, setiap hari kerja ini untuk penukaran uang yang dilaksanakan dari Bank Indonesia ini membuka loket itu setiap hari dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Masjid Istiqlal. Dan saat ini sedang dari petugas melakukan verifikasi, di mana verifikasi ini dilakukan karena memang untuk salah satu syarat utama dari melakukan penukaran uang ini adalah harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu melalui aplikasi di pintar.bi.go.id. Dan nantinya setelah melakukan pendaftaran secara online, nantinya harus mengisi form pemesanan, di mana form pemesanan ini ada beberapa pilihan seperti pilihan dari jumlah nominalnya, kemudian juga lokasi untuk penukaran, di mana memang kalau misalnya dari website tersebut ini memiliki beberapa pilihan option seperti untuk lokasi penukaran, yaitu salah satunya Masjid Istiqlal, kemudian ada di Masjid Atin dan juga di masjid-masjid lainnya. Namun ternyata tidak hanya di masjid saja untuk melakukan penukaran uang baru ini, ternyata ada di 18 bank lainnya yang bekerja sama dengan Bank Indonesia sehingga tidak harus di masjid. Dan nantinya setelah melakukan verifikasi ini nantinya para peserta atau pendaftar ini nantinya akan kembali duduk di kursi ini yang sudah disediakan, dan nantinya saat loket sudah dibuka, para pendaftar ini akan dipanggil kembali sesuai nomor urutannya untuk mengambil uang yang tepat berada di mobil keliling atau kas keliling, dan nanti bisa langsung menerima uang baru yang sesuai dengan nominal yang sudah mereka lakukan pendaftaran. Dan ini adalah untuk kas kelilingnya yang nanti akan langsung mengambil uangnya dari loket berikut ini, Priska dan juga pemirsa. Dan nanti setelah menerima untuk uang tersebut, nantinya dari pendaftar atau dari masyarakat ini bisa langsung pulang tanpa harus melakukan verifikasi kembali. Namun memang harus lebih diperhatikan lagi untuk jam operasional, kemudian juga lokasinya lebih diperhatikan, dan juga yang menjadi salah satu perhatian untuk masyarakat adalah memang setiap harinya ini ada kuota yang terbatas untuk para masyarakat bisa melakukan penukaran uang begitu. Kemudian juga ada salah satunya yaitu periodenya, di mana memang untuk saat ini merupakan dari pendaftar di periode pertama yang sudah mendaftar di beberapa hari yang lalu. Kemudian kalau misalnya untuk masyarakat yang masih ingin melakukan penukaran dan belum dapat di periode pertama, periode kedua juga sudah dibuka. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa di periode kedua ini ternyata kuotanya juga sudah habis di tanggal 24 Februari kemarin. Dan untuk pengambilan atau penukaran uangnya nanti akan dilakukan di tanggal 13 hingga 15 Maret. Namun memang untuk pendaftaran di periode ketiga ini masih belum diketahui kapan akan dimulai, sehingga untuk masyarakat ini diinformasikan harus memperhatikan kembali untuk informasi tersebut, salah satunya di sosial media dari Bank Indonesia. Sementara itu Priska, kembali ke studio. Terima kasih Naura, selamat bertugas kembali.